Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hebat, perkenalkan nama saya Muhammad Ari Ansar SPD MPD, guru di SMP Negeri 1 Motilango, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan video pembelajaran inovatif yang telah saya lakukan di sekolah. Video berikut berjudul Literasi, Numerasi, Sains, dan Digitalisasi. Bapak dan Ibu, mari kita saksikan video berikut. Situasi saat ini, kualitas pembelajaran harus terus ditingkatkan, dan peserta didik sedang bersama dengan teknologinya yang dia senangi. Di sekolah, saya melakukan inovasi konsumtif, memanfaatkan aplikasi yang telah ada yang dibuat oleh orang lain, seperti Quizizz, Pet, Wordwall, dan lain sebagainya. Setelah melalui tahap tes awal, aplikasi-aplikasi ini digunakan untuk melakukan tes formatif dan tes sumatif di kelas. Ini kelompok 2. Oke. Pilih nomor 3. Oke, ini jawabannya berapa? Minus 10. Oke, benar. Untuk menunjang gaya belajar dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang menjadi tantangan saya yaitu berinovasi. Aksi yang saya lakukan yaitu menghasilkan inovasi yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Bentuk inovasi produktif. Bapak dan Ibu, selain menggunakan buku yang dibuat dan disusun oleh pemerintah, saya juga menyusun bahan ajar hingga terbit ber-ISBN yang digunakan siswa untuk belajar di kelas. Selain itu, siswa juga telah saya latih untuk menjadi penulis buku, sehingga mereka punya rasa memiliki bukunya, sehingga motivasi literasinya dapat, sehingga mereka rajin membaca buku. Benar apa yang dikatakan Pak Guru tadi, kami telah menulis buku. Kami dibimbing Pak Guru untuk menulis buku. Ada buku tentang IPA dan motivasi belajar, agar belajar IPA lebih menyenangkan. Salam literasi! Salam! Belajar menggunakan, mengoptimalisasikan kit IPA. Dan di dalam laboratorium IPA ada tutor sebaya yang telah saya latih dan mengajarkan IPA pembelajaran ke teman-temannya. Optimalisasi penggunaan kit IPA dan tutor sebaya. Kit IPA tidak lagi terdiam begitu saja. Sekarang sudah aktif digunakan dalam setiap praktikum, melatih siswa tertentu untuk menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya. Kemudian, belajar tidak hanya di dalam laboratorium, saya membuat mereka bisa belajar di alam, sehingga mereka mengenalnya adalah laboratorium alam. Laboratorium alam. Belajar tidak hanya berada di ruang laboratorium, tetapi juga bisa berada di lingkungan sekolah, dan juga di lingkungan bermasyarakat. Ini tumbuhan apa, Ayun? Sirsak. Nama latinnya? Annona muricata. Oke, ini juga tumbuhan apa nih? Sirsak. Nama ilmiahnya? Annona muricata. Oke, belajar di alam ya? Ya. Kita juga belajar membuat tempe dan tahu di pabrik tempe dan tahu. Berkunjung ke rumah warga yang tahu cara membuat tapai, karena tapai dibahas pada pelajaran IPA, yaitu bioteknologi pembuatan tapai. Tapai sebagai hasil bioteknologi pangan. Selain ruang laboratorium, selain lab alam, ada juga laboratorium virtual. Jadi saya juga mengembangkan laboratorium virtual yang dibuat sendiri, dikoding sendiri, dibuat programnya sehingga menjadi aplikasi, sehingga dapat diinstal di smartphone dan laptop siswa, sehingga belajar mereka tidak terbatas ruang dan waktu. Laboratorium virtual. Yuk kita lihat. Sekarang kami sedang belajar IPA. Kami belajar menggunakan ini. Nah, ini adalah perkalian dari 6 kali 7. dan hasilnya adalah 42. Dan aplikasi ini dibuat oleh guru IPA kami, yaitu Bapak Muhammad Ari Ansar. Untuk memahami ini, kita akan melakukan percobaan dengan alat lab dan laboratorium virtual. Ada literasi, numerasi, dan digitalisasi. A, B, B, C, C. D. Aplikasi ini dibuat karena kemampuan numerasi kabinet kami, yaitu Kak Muhammad Ari Ansar. B, D, D. Ayo bantu berisan, kita coba rekannya. D, D, D,
Belajar jadi lebih menyenangkan ya. Kurikulum mereka penyebabnya. Silakan lakukan percobaan menggunakan laboratorium virtual yang Pak Guru buat yang sedang terinstall di HP-mu. Oke, silakan. Coba pasangkan baterai 3 volt pada tempat baterai. Kemudian nyalakan saklar, hidupkan saklar. Apa yang terjadi? Lampu menyala. Kemudian bagaimana kalau baterainya digabung? Coba dicoba baterainya digabung. Lagi kasih ya sampai terpasang. Geser lagi ke sana. Ya, sudah. Kemudian hidupkan, sambungkan saklar. Ternyata Lebih terang. lebih terang ya. Jadi nyala lampunya lebih terang. Buat perkalian 7 kali 9. Juga di HP 7 kali 9. Hasilnya berapa? Memang untuk sekolah SMP Negeri 1 Montilango hasilnya 40. Jadi siswa mulai pasti akan tahu proses bagaimana caranya sampai dapat itu. Pertama, membuat aplikasi dan game edukasi. Membuat Bapak Ibu. Kemudian strateginya yaitu perlu adanya inovasi laboratorium. Pemenangnya di kategori dominasi juara 1 guru berprestasi tingkat sekolah menengah pertama adalah kami ucapkan selamat kepada Muhammad Ali Ansar SPD MPD. Selamat untuk Bapak memberikan yang terbaik. Bupati Gorontalo tentang pemenang kompetisi inovasi daerah Kabupaten Gorontalo tahun 2022. Nama inovasi 1. Laboratorium Virtual EduDev. Nama inovator Muhammad Ali Ansar MPD. Organisasi perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo. Kategori literasi numerasi jenjang SMP. Juara 1 Muhammad Ari Ansar, SMPN 1 Mootilango. Kategori laboran jenjang SMP. Juara 1 Muhammad Ari Ansar, SMPN 1 Mootilango. Baik, Bapak dan Ibu, tadi kita sudah menyaksikan pembelajaran inovatif yang telah saya lakukan, yang membuat peserta didik kuat literasi, numerasi, sains, dan digitalisasi. Berikutnya, kita akan menyaksikan testimoni pembelajaran dari siswa dan kepala sekolah. Selamat menyaksikan. Perasaan menjadi penulis buku itu saya sangat senang karena itu juga bisa menambah pengalaman saya. Ya benar, itu juga bisa membanggakan kedua orang tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Zaulima, Kepala SMP Negeri 1 Mootilango. Mengetahui dan mendukung inovasi siswa Gorontalo menulis bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi menulis dan literasi digital. Terbukti telah menghasilkan karya berupa buku yang sudah terbit dan aplikasi pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah saya. Saya berharap inovasi ini berkelanjutan. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud dari video yang telah saya buat adalah kita harus meningkatkan pembelajaran di Indonesia sesuai dan setara dengan tingkat internasional, yaitu apa yang dinilai oleh PISA. Ternyata yang dinilai oleh PISA itu juga merupakan cita-cita pendidikan di Indonesia, yaitu kuat akan literasi, numerasi, sains, dan digitalisasi. Bapak dan Ibu, saya hanya guru biasa yang berharap setiap anak mendapatkan hal-hal luar biasa dalam pembelajarannya, karena mereka akan menjadi anak bangsa yang punya masa depan luar biasa. Sekian, terima kasih. Ayo bergerak bersama, lanjutkan Merdeka Belajar. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.